Saudara-saudara terkasih, Allah mengutus Roh Kudus setelah Yesus berkarya di dunia ini. Lalu dia pergi, dia menjanjikan akan mengutus Roh Kudus. Terjadi peristiwa yang luar biasa di kota Yerusalem, bahwa murid-murid Yesus yang hidup bersama Yesus, yang mendengarkan ajaran Yesus, yang menyaksikan apa yang Yesus buat, sampai pada mereka menyaksikan bagaimana Yesus dibantai, bagaimana Yesus mati dan Yesus bangkit. Dalam seluruh pengalaman hidup murid-murid itu berakhir dengan rasa takut, berakhir dengan rasa bimbang. Bagaimana saya bisa mewartakan sementara saya menyaksikan ada pengalaman yang menyedihkan? Bagaimana saya bisa mewartakan seseorang yang dibunuh oleh masyarakat banyak? Bagaimana saya bisa bersaksi tentang Yesus sementara Yesus dibenci oleh banyak orang, dia wafat di kayu salib? Keraguan itu menjadi satu isu yang hangat di antara kalangan para murid Yesus. Tapi Yesus tidak meninggalkan mereka seperti yatim piatu. Dalam seluruh peristiwa penampakan atau ajaran-ajaran Yesus, dia menjanjikan, kamu tidak usah takut, nanti saya akan mengutus Roh Kudus. Roh itulah yang memampukan kamu untuk bersaksi tentang kebenaran. Dan peristiwa Pentakosta itu terjadi karena peristiwa Pentakosta itulah saat kelahiran gereja. Gereja lahir karena pada saat peristiwa Pentakosta itu maka pewartaan terjadi kepada semua orang. Pewartaan tentang Yesus yang mati, Yesus yang bangkit, Yesus yang hidup mulai terjadi dalam peristiwa Pentakosta, di mana Roh Kudus turun memberanikan para murid sehingga mereka bisa keluar dari rumah mereka, keluar dari ketakutan mereka untuk pergi bersaksi tentang Tuhan kepada semua bangsa di kota Yerusalem pada saat itu. Dan luar biasa, terjadi mujizat yang luar biasa, bahwa mereka yang takut itu menjadi berani. Mereka yang tertutup dalam rumah itu mereka bisa keluar. Bahkan yang aneh, bahwa mereka bisa bersaksi dalam semua bahasa, sehingga orang dari segala lapisan suku bangsa dengan bahasa yang berbeda-beda di kota Yerusalem, mereka bisa mengerti apa yang murid-murid itu wartakan. Bahkan sampai banyak orang yang percaya dan mereka memberikan dirinya dibaptis. Saudara-saudara, Roh Allah itu berkarya dalam hidup kita. Bagaimana supaya hidup kita ini dipenuhi oleh Roh Kudus sehingga kita juga mampu bersaksi, mampu mewartakan seperti apa yang Tuhan wartakan, mampu mewartakan apa yang murid-murid buat pada saat itu. Mengapa demikian? Karena manusia dengan segala keterbatasan, kita mengakui bahwa kita orang beriman, kita punya kelemahan, kita punya keterbatasan, kita punya segala macam yang membuat kita tidak bisa bebas, kita tidak bisa berbuat seperti apa yang kita pikirkan, kita tidak bisa buat seperti apa yang Tuhan kehendaki. Kita ada dalam lingkungan yang membatasi, lingkungan yang menghambat, lingkungan yang kadang-kadang dengan kehendak bebas kita jatuh dalam kegelapan dan dalam ketidakberdayaan. Di saat-saat seperti itulah bagaimana kita membiarkan diri supaya dibimbing oleh Roh Kudus. Bagaimana kita membuka diri supaya Roh Allah itu berkarya dalam hidup kita. Bagaimana supaya saya membuka diri supaya Tuhan menyatakan diri kuasanya dan bertindak melalui kehidupan saya.
Peristiwa Pentakosta adalah peristiwa di mana kita harus percaya bahwa hidup kita ini hanya bisa kita bersaksi, hanya bisa kita berbuat lebih baik kalau kita mengandalkan kekuatan Roh Allah. Tugas inilah yang paling berat, karena manusia sering jatuh di dalam kemampuannya. Dia selalu berpikir dia hidup dalam keterbatasannya. Bahkan dia selalu berpikir bahwa saya bisa. Tapi dari seluruh kesaksian Tuhan, Tuhan selalu katakan bahwa kita harus mengandalkan Roh Allah. Dalam kesulitan apapun kita harus mengandalkan karya Roh dalam hidup kita. Kita percaya bahwa Roh Allah bisa berkarya melampaui apa yang kita inginkan. Roh Allah bisa berkarya melampaui dari apa yang kita butuhkan. Roh Allah bisa berbuat lebih banyak untuk bagaimana supaya Tuhan bisa bersaksi dan menjadi raja di atas segala raja, menjadi raja dalam kehidupan manusia. Saudara-saudara, tugasmu menjadi seorang pewarta. Dengan terima Roh Kudus untuk apa? Untuk saya mau bersaksi. Untuk saya mau menyatakan diri saya siap untuk mewartakan kebenaran. Saya hari ini saya mau menyatakan diri bahwa Tuhan, saya siap untuk bersaksi tentang Engkau dalam hidup saya. Tugas itulah yang kita harapkan. Alasan yang paling utama saya terima saya Krekamen Krisma berarti saya siap bersaksi. Saya siap mewartakan. Saya siap menjalankan tugas seperti murid-murid Yesus 2000 tahun yang lalu. Dengan pencurahan Roh Kudus, mereka keluar bersaksi tentang Tuhan. Mereka tidak takut. Mereka berani bersaksi tentang Allah. Mereka berani untuk melaksanakan apa yang Tuhan mau. Mereka berani melawan arus dalam dunia sekarang ini. Dan itulah tugas yang paling berat, yang selalu menjadi keprihatinan uskup, keprihatinan gereja. Kita membutuhkan serdadu-serdadu yang kuat, yang bersaksi. Bukan hanya pastor, bukan hanya suster, bukan hanya bruder. Kita berbutuhkan umat, kita butuhkan awam yang menjadi Kopassus dalam gereja. Kita butuhkan umat yang bersaksi tentang gereja, tentang Allah dalam hidup sekarang ini. Sehingga kota ini, kampung saya, masyarakat saya adalah orang-orang yang hidup dengan iman yang kuat. Orang-orang yang hidup dalam kebenaran. Apalagi kamu lihat dunia sekarang ini, korupsi di mana-mana. Kamu lihat saja itu diskotik-diskotik di mana-mana. Kamu lihat saja orang muda kawin saja. Kamu lihat saja ada banyak perceraian di mana-mana. Kamu lihat saja ada orang yang kaya bantai orang miskin. Kamu lihat saja banyak orang kecil yang terpinggirkan, banyak orang bodoh di tengah dunia yang modern ini. Kamu lihat saja banyak pengemis-pengemis yang mengkais-kais ke kotoran-kotoran. Kamu lihat saja banyak orang yang tidak sekolah, banyak orang yang mabuk, anak-anak muda. Kamu lihat jumlah peningkatan HIV di mana-mana. Kamu lihat saja anak-anak muda banyak yang jatuh dalam narkoba. Kamu lihat bahkan kamu punya anak sendiri, kamu punya keluarga sendiri, mereka jatuh dalam kejahatan-kejahatan dunia ini. Sehingga banyak orang tua yang stres. Jangankan orang tua stres, orang tua itulah yang menjadi promotor kejahatan dalam dunia sekarang ini. Dunia ini kita harus ubah. Kita harus ubah. Jangan kita salahkan orang lain. Jangan tunggu pemerintah yang orang-orangnya tidak betul, tidak pernah masuk gereja, hidup moral tidak betul, kasih habis uang di mana-mana.
yang tidak pikir masyarakat kecil, jangan tunggu mereka. Dalam dunia sekarang ini kita butuhkan murid-murid Kristus yang berani untuk bertindak, berbuat sesuatu untuk merubah dunia di mana dia hidup, sehingga orang lihat dan percaya bahwa Tuhan yang lebih berkuasa, bahwa kebenaran di atas segala-galanya, kebenaran bisa mengalahkan kejahatan, bahwa orang yang hidup jujur dia mendapat tempat kebahagiaan yang luar biasa di dunia ini. Kita butuhkan orang-orang itu. Tetapi saya lihat kamu muka-muka ini, saya tidak percaya. Saya lihat kamu ini, aduh, hidup saja susah, hidup miskin, bagaimana bantu orang miskin? Bagaimana kasih nasihat orang lain? Kau sendiri kasih nasihat orang kemabuk, baru kau sendiri mabuk lagi. Aduh, pusing. Bagaimana kasih nasihat supaya kau masuk gereja? Kau masuk gereja supaya dengar firman Tuhan. Kau sendiri tidak pernah sembahyang. Kekuatan yang paling besar untuk mempengaruhi orang itu adalah cara hidup. Cara hidupmu itulah menjadi daya yang paling luar biasa, menjadi contoh, menjadi teladan bagi orang lain. Karena kita bisa mempengaruhi orang lain, kita bisa merubah orang lain, bahkan kita bisa membangun orang lain hanya melalui kesaksian hidup kita. Ini yang luar biasa. Itu pewartaan yang luar biasa. Tidak perlu jadi uskup atau pastor yang berdiri di mimbar bicara. Percuma, saya bicara juga besok kau lupa. Percuma. Nanti keluar gereja tanya, tadi uskup khotbah apa? Tidak tahu dia khotbah apa, tapi dia bicara begini. Bingung lagi sendiri. Tidak perlu orang mampu untuk bisa mengajar berhari-hari kepada orang lain, tidak perlu. Kesaksian yang paling dahsyat adalah teladan, contoh hidup, itu menjadi kesaksian. Bagaimana kau bisa bersaksi tentang iman, mewartakan iman kepada orang lain? Kau bersaksi tentang apa? Bersaksi tentang apa yang kau alami hidup bersama Tuhan. Itulah kesaksian yang luar biasa. Bersaksi tentang bagaimana saya bisa menjalankan ajaran-ajaran agama, ajaran Yesus. Saya bersaksi bagaimana supaya orang bisa percaya. Saya bersaksi dan bercerita tentang apa yang saya alami, apa yang saya jalankan dalam hidup saya, sehingga orang lain bilang, betul, dia itu bicara itu betul, karena memang saya lihat di mata kepala dia buat begitu. Jangan banyak pejabat ini janji-janji ini pemilu, janji-janji di janji-janji politik. Oh, pintar semua. Bicara, pelaksananya tidak ada. Itu bukan janji Roh Kudus. Itu janji Roh Kuda. Janji Roh Kudus itu atau Roh Kudus itu beda. Kalau Roh Kudus punya janji, saya janji dan saya buat. Kalau Roh Kudus tidak, saya janji tapi nanti lihat-lihat dulu. Itu janji Roh Kudus, itu yang biasa diramai di politik-politik di mana-mana, itu ramai sekali. Tidak tahu malu, tipu-tipu orang. Baru kita dengar lagi pura-pura lagi. Yang penting ada nasi bungkus, yang penting ada uang sedikit kau banting dulu. Uang itu saja cukup. Sudah, kau mau pilih setan pun pilih saja, yang penting kalau setan kasih uang, pilih dia. Itu orang Katolik itu di mana-mana. Otaknya itu otak uang saja. Kalau orang setan itu dia pilih kasih kau uang, oh dia bilang pilih dia. Tidak perlu nanti kau dunia ini jadi apa, dunia jadi kerajaan setan, terserah. Yang penting uang. Dunia sekarang itu, dunia sekarang ini
Seperti Paulus dikatakan kepada umat di Roma, dia bilang, roh itu kuat, daging itu lemah. Ini Paulus dia bicara 2000 tahun yang lalu. Dia sudah tahu kelakuan manusia. Maka itu dia ingatkan, kamu lihat, manusia itu roh itu memang kuat, tapi daging itu memang lemah. Dan hati-hati, daging yang lemah itu bisa menguasai roh yang kuat itu. Sesudah 2000 tahun lagi, tahun sekarang, kalimat itu berubah. Kalimat itu berubah dengan begini bunyinya, roh itu kuat, daging itu enak. Itu dia dunia sekarang itu. Kalau barang enak kau mau lawan kah? Segala kejahatan, perbuatan dosa itu semua enak, membuat manusia terbuai, membuat manusia itu tutup mata menikmati. Karena apa? Kejahatan-kejahatan, kemudahan-kemudahan yang merusak hidup manusia itu semua dipoles dengan baik bagaikan iklan. Jadi memang manusia sekarang jatuh dalam dunia iklan. Ini setan dia ini. Orang satu dia bernama Boni itu, Boni dia pergi, dia mati baru sampai di surga, di pintu gerbang itu Petrus dia lihat begini, Boni kau nama tidak ada di sini, berarti kau belum mati. Boni bilang, saya sudah mati, orang keluarga dan menangis saya di dunia sana, maka itu saya datang, tapi di catatan ini belum, kau kembali sudah. Petrus tutup pintu surga, selesai. Boni harus kembali, berarti dia hidup lagi kan? Tapi dia pikir, daripada saya kembali cepat-cepat, saya jalan dulu keliling-keliling kerajaan surga itu dulu. Dia lihat begini, di sana ada pintu. Wih, pintu di sana. Dia pergi tanya sama satpam di situ. Ada satpam di pintu itu. Ini apa? Ini Boni. Ini kan, ini neraka. Ini pintu neraka. Boni bilang, Bapak satpam, saya bisa masuk lihat-lihat kah? Oh bisa. Kalau untuk lihat-lihat saja bisa. Boni dia masuk, dia baru percaya. Ini pastor-pastor khotbah ini tipu-tipu semua. Ternyata neraka ini di sana ada barbar, minuman segala jenis ada, makanan enak itu banyak di sana. Mau pilih apa saja, daging babi kah, daging apa kah, daging setan juga ada situ. Mau makan apa saja, jenis-jenis. Laki-laki gagah-gagah, perempuan apalagi cantik-cantik, mau yang bentuk bagaimana, gembong kiri kah, gembong kanan, muka belakang kah, tinggi atas, semua ada. Boni dia langsung gigit jari, aduh, ternyata di sini lebih hebat. Orang bilang kerjaan neraka itu, orang bilang itu ada api, ada penderitaan. Ternyata neraka ini memang surga yang betul. Sudah Boni ini dia pulang, dia pamit pulang ke dunia, dia hidup kembali. Sesudah 5 tahun dia mati betul-betul. Jadi di dunia itu selama 5 tahun itu dia wartakan, tidak ada surga, nikmatilah, daging itu enak. Daging itu bukan lemah, daging itu kuat. Kita pilih neraka, kita pilih kejahatan, dan karena di sanalah nanti kita dapat tempat yang nikmat di surga juga. 5 tahun dia mati. Lalu Petrus bilang, kau punya hidup tidak betul 5 tahun ini, kau masuk neraka. Dia bilang, Petrus, itu yang saya cari. Sekarang dia menuju neraka. Dia bilang, saya masuk. Pintu neraka buka, dia masuk. Dia lihat, loh, dulu ada bar di sini, kenapa tidak ada? Dulu ada restoran di sini, kenapa tidak ada? Kenapa orang-orang menangis di sana?
ada api hantam mereka semua. Kenapa ini? Ini maksudnya apa ini? Dulu yang 5 tahun lalu saya lihat itu bagus, tapi ini kenapa begini? Lalu dia tanya kepada Panglima Lucifer itu, setan punya komandan. Bapak, ini kenapa? Dulu 5 tahun saya datang itu luar biasa. Ada bar di sana, ada perempuan cantik, ada apa saja. Baru Lucifer bilang, Bapak, itu hanya promosi saja, iklan saja. Jadi memang dunia sekarang itu hati-hati. Promosi media untuk dunia yang hidup dalam daging itu luar biasa. Promosi kejahatan itu dengan berbagai cara itu membuat simpati, membuat banyak pengikut, mempengaruhi banyak dunia. Banyak orang, termasuk keluarga kita, anak-anak kita jatuh dalam pengaruh itu. Maka itu kita butuhkan orang-orang yang mampu untuk bisa mewartakan, bersaksi tentang kebenaran, bersaksi tentang Roh Allah, untuk bisa mengimbangi itu dengan cara yang dikemas dengan baik, supaya semua orang percaya. Karena kita ada di tengah dunia yang macam-macam orang, kelakuan macam-macam, pendidikan macam-macam, kesulitan macam-macam. Bagaimana Injil Tuhan itu harus menjadi satu kekuatan bagi semua orang. Itulah yang kita butuhkan. Bapak Uskup hanya bicara di gereja. Saya harapkan kamu bicara di pasar, karena kamu tiap hari di pasar. Bapak Uskup hanya ada di pastor, hanya ada di pastoran. Saya butuhkan kamu untuk tolong bicara di kantor bupati sana, untuk tolong bicara di itu anak-anak mabuk di jalan. Tidak mungkin uskup pergi nongkrong di sana. Tugasmu bagaimana kamu bisa menjadi pengkhotbah, pewarta di jalan? Tugasmu bagaimana ibu bisa mewartakan kepada mama-mama yang tukang mengerumpi di rumah kos itu banyak-banyak, tiap hari bicara orang saja. Nah, bicara orang ini harus ganti dengan bicara Tuhan. Itulah tugas kamu. Dan tugas kita bagaimana mewartakan itu. Roh Allah itu harus hidup dalam lingkungan, dalam keluarga kita, dalam masyarakat kita. Bahkan yang paling berat, bagaimana saya mewariskan iman itu kepada anak-anak saya, supaya anak-anak saya ini mereka hidup dalam Roh Allah. Kalau tidak, bapak-bapak nanti panen masalah. Banyak anak-anak yang jatuh dalam narkoba, banyak anak-anak yang jatuh dalam kelainan seks, banyak anak-anak yang kawin sebelum waktunya, banyak anak-anak yang bermasalah. Akhirnya bapak mama pikir setengah mati, pikir-pikir, akhirnya stroke. Saya sudah stroke, stop, habis. Hanya gara anak-anak, salah sendiri. Kenapa kau tidak jaga dia baik-baik? Nanti kau panen. Kau investasi kebaikan kepada keluargamu, engkau akan panen kebaikan. Kau investasi kejahatan dalam keluargamu, engkau akan panen kejahatan. Engkau investasi Roh Allah dalam keluargamu, engkau akan panen buah-buah Roh Allah dalam hidupmu. Tapi kalau kau investasi Roh Kudus dalam keluargamu, nanti kau stres, stroke itu. Habis. Inilah tugas kita. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.